Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Bu. Pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kalian cek terlebih dahulu di bawah meja dan laci kalian. Kalau ada sampah, mohon dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah yang ada di luar kelas. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, langkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Siapa yang di sini yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Lah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari pengertian dan ciri umum dari teks eksposisi. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang pengertian dari teks eksposisi? Masih, Bu. Ya Iqbal, coba jelaskan pengertian dari teks eksposisi. Yang lain, dengarkan penjelasan dari teman kalian ya. Menurut saya, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan. Teksnya biasanya singkat dan padat. Baiklah anak-anak, penjelasan dari teman kalian memang sudah benar, bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan dari pendapat sang penulis teks dengan alasan-alasan yang logis. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks eksposisi. Baiklah, pembahasan kita pada pagi hari ini akan berdasarkan dengan kompetensi dasar kita. Anak-anak bisa dilihat semuanya pada PowerPoint. Jadi, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah membedakan teks eksposisi dari cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. Selanjutnya, yaitu indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menemukan unsur dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menentukan struktur dari teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menemukan unsur teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menunjukkan unsur teks eksposisi. Kemudian manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menemukan unsur teks eksposisi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan struktur dari teks eksposisi. Sekarang Ibu mau kalian duduk dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Semuanya apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan salah satu teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Untuk kalian baca dengan kelompok kalian masing-masing. Semua kelompok apakah sudah mendapatkan teks eksposisi yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Dari teks eksposisi yang sudah Ibu bagikan tadi, Ibu mau semua anggota kelompok membacanya dengan cermat dan teliti. Dan kemudian coba pahami struktur dan unsur dari teks eksposisi tersebut. Jadi, apakah kalian semua sudah selesai membaca teks eksposisi yang Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Jadi, dari teks eksposisi yang telah Ibu bagikan tadi, itu terdapat struktur dan unsur teks eksposisi. Jadi di sini Ibu mau bertanya, adakah yang sudah mendapatkan struktur dari teks eksposisi yang tadi Ibu bagikan? Kan acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Iqbal. Menurut saya, salah satu struktur teks eksposisi itu adalah argumentasi atau pendapat dari penulis. Betul Iqbal, terima kasih. Bahwasanya dalam teks eksposisi itu terdapat argumentasi atau pendapat dari penulis. Selain itu, masih ada struktur lain. Coba siapa di sini yang bisa menyebutkan struktur lain dari teks eksposisi? Silahkan mengacungkan tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Muhammad. Menurut saya, ada struktur penegasan, Bu. Muhammad.
bahwa dalam salah satu struktur teks eksposisi itu ada penegasan. Kalian sudah pintar semua, rata-rata sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Apakah kalian tadi malam sudah belajar? Sudah, Bu. Wah, Ibu bangga dengan kalian. Jadi, berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh teman kalian tadi, kita sudah menemukan dua struktur dari teks eksposisi, yaitu yang pertama, argumentasi, kemudian yang kedua, penegasan. Kalian bisa lihat PPT yang di depan, yaitu struktur isi dari teks eksposisi. Nah, yang pertama, dari struktur isi teks eksposisi yaitu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, pada bagian tesis ini, bagian pembuka, yaitu bagian dari teks eksposisi. Bagian ini biasanya terdapat pendapat kan oleh penulis tentang permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian poin kedua yaitu argumentasi, yaitu unsur penjelas. Unsur penjelas ini untuk mendukung tesis atau pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Kemudian poin ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini terdiri dari berbagai penegasan-penegasan awal yang disampaikan penulis. Dan juga selain penegasan pendapat tersebut, juga berisi tentang saran untuk menghadapi masalah yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, baiklah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi buat kalian. Tadi kan kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisinya. Selanjutnya, ada yang tahu unsur dari teks eksposisi? Silahkan acungkan tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Kiki. Gagasan dan fakta, Bu. Iya, benar Kiki. Ada dua unsur teks eksposisi. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan ini yaitu ide atau pendapat yang isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan kepada pembaca mengenai sumber tertentu. Kemudian yang kedua yaitu fakta. Nah, fakta ini merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta ini digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari struktur dan unsur teks eksposisi, Ibu sekarang mau memberikan tugas untuk kalian. Nah, untuk setiap kelompok nanti bisa mempresentasikan tugas dari teks eksposisi yang telah Ibu berikan tadi. Sekarang Ibu memberikan waktu untuk kalian mengerjakan tugasnya. Baiklah, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai mengerjakan semua? Sudah, Bu. Silahkan, siapa yang mau pertama mempresentasikan tugasnya? Kami, Bu. Ya, silahkan kelompok 3. Ya, perkenalkan, nama saya Ciko dari kelompok 3. Tesis dari cerita tersebut adalah jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, baik. Kelompok selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan? Kami, Bu. Ya, silahkan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari teks eksposisi yang kami temukan, faktanya yaitu adalah selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, Bu. Baiklah, Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan dari tugas kalian. Nah, sekarang Ibu mau semua kelompok untuk merapikan tugasnya. Nah, nanti kalian semua bisa mengirim tugasnya melalui alamat email Ibu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita sudah memasuki sesi terakhir. Dari sini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. 1. Tesis atau pernyataan pendapat. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Ya, baik. Dari struktur teks eksposisi itu
memang ada 3 struktur. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, kemudian yang kedua argumentasi, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Nah, kemudian dari unsur teks eksposisi yaitu ada 2, yaitu yang pertama gagasan atau ide atau pendapat yang isinya merupakan pernyataan, pendapat, bentuk komentar, penilaian, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai sumber tertentu. Kemudian yang kedua yaitu fakta. Nah, fakta ini merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita tetap membahas tentang teks eksposisi, tapi mengenai hal-hal lain tentang teks eksposisi. Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya karena kita dimulai dengan doa, kita kemudian diakhiri dengan doa juga. Silakan, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini, dan minggu depan kita akan bertemu lagi, dan jangan lupa untuk kalian kerjakan tugas ya. Ya, Bu.